Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang understanding game industry. Jadi saya akan mempresentasikan tentang understanding game industry Erani Mutira Suwardi nomor NIM 171080/2059. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang beberapa fakta dari understanding game industry, yaitu jumlah gamer. Menurut media online detik.com tahun 2012 diperkirakan jumlah gamer dan pengguna internet di Indonesia mencapai 6 juta gamer online, 25 juta pengguna internet, sedangkan studio game lokal masih berjumlah belasan perusahaan, sebagian besar freelance atau merangkap studio animasi. Selanjutnya, franchise dan game online. Sampai saat ini hampir semua game online adalah hasil franchise dari luar. Contoh Ragnarok, GameTap, Cell Online, RF Online, Idle Street, Perfect World, dan yang terbaru Crazy Card. Selanjutnya, mengapa game dev lokal tidak berkembang? Yang pertama, yaitu dukungan pemerintah. Masih minimnya dukungan pemerintah turut berpengaruh untuk perkembangan industri game di Indonesia. Masih sebatas kompetisi, kebijakan industri kreatif masih baru. Selanjutnya adalah permasalahan haki. Pembajakan yang marak terjadi menjadi faktor utama yang lain. Juga sulitnya persepsi memproses sebuah hak cipta intelektual untuk para pelaku dan praktisi IT. Yang ketiga yaitu minimnya edukasi game dev. Jalur pendidikan resmi yang baru mulai di beberapa kampus, ITB, ITS, dan BINUS. Kompetisi yang belum menyentuh dunia industri. Persepsi publik untuk produk game tertentu hanya konsumsi anak-anak. Selanjutnya yaitu game dev lokal bisa apa saja. Yang ada 3 hal yang harus dilakukan oleh game dev lokal, yaitu outsourcing, edukasi anak, merintis jalur baru. Yang pertama adalah outsourcing. Beberapa perusahaan game dev lokal berkompetisi di luar negeri seperti Matahari Studios, Menara Games, Belugerin, Saibin Soft, dan lain-lain. Yang kedua, edukasi anak. Umumnya produsen game di Indonesia mengincar pasar anak-anak. Beberapa studio game sukses di segmen ini, contoh Bobby, Bola, Akal Interaktif. Yang terakhir yaitu merintis jalur baru. Kerjasama untuk game simulasi atau serious game, contoh Samuel Henry Interaktif. Target pasar yaitu LSM, berbagai departemen pemerintahan, perusahaan swasta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengembangkan game dev lokal. Ada 3 cara, yaitu merangkul franchise luar, membuat game dengan konten lokal, membangun sentra pendidikan game dev. Yang pertama, merangkul franchise luar. SDM game dev dibuat untuk mendukung kustomisasi dari berbagai aset untuk game produk luar. Tujuan akhir, transfer teknologi dan memandirikan pasar dalam negeri. Yang kedua yaitu membuat game dengan konten lokal, namun dengan cita rasa global, eksplor cerita lokal, dan beri sentuhan universal. Contoh, bandingkan pewayangan dengan Warcraft. Dan ada lagi seperti cerita rakyat seperti kuntilanak atau cerita-cerita horor yang ada di Indonesia dapat dibuat menjadi game yang menarik dan bercita rasa global. Yang ketiga yaitu membangun sentra pendidikan game dev. Selain pendidikan akademi, juga membangun sentra pendidikan praktis untuk membuat berbagai pendukung game dev seperti kursus maupun bootcamp. Bisakah industri game lokal berkembang dan maju? Jawabannya bisa. Terdapat 3 cara, yaitu mulai tumbuh namun butuh waktu. Selanjutnya, gerakan dimulai dari game developer. Gunakan jurus menyebut bola. Selanjutnya adalah giat mengembangkan game dev lokal. Partisipasi dunia akademik. Kampus menjembatani berbagai masalah seperti menyediakan lab, mengedukasi, mengembangkan. Partisipasi komunitas, menjalin hubungan antar game developer amatir atau newbie agar terus bertumbuh. Perlu berinteraksi dengan komunitas yang lebih besar untuk berkembang, dalam arti ikut arus untuk tumbuh serta konsisten. Partisipasi pemerintah. Tidak harus dari pemerintah pusat, Pemda memfasilitasi komunitas maupun bekerjasama dengan dunia akademik untuk pengembangan game developer yang lebih spesifik. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah
terdapat 3, yaitu peluang besar tapi butuh kiat, bangun hubungan dengan dunia bisnis, main global, tinggal di lokal. Yang pertama, peluang besar tapi butuh kiat. Belajar dari para game developer yang sudah ada saat ini, mereka membuktikan bisa eksis baik dengan menjual produk dalam maupun luar negeri. Bangun hubungan dengan dunia bisnis. Klub wirausaha inkubator bisnis adalah salah satu pilihan untuk memulai dari level akademis. Game development tidak melulu berurusan dengan coding atau teknis. Sebagian besar dipengaruhi bisnis dan prosedur tertentu. Main global, tinggal di lokal. Skill yang sudah ada ditawarkan ke pasar luar, gaji dolar, makan rupiah. Dengan internet, peluang game dev lokal untuk survive jadi lebih besar. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ketemu sih tambah mau.